kembali bersama kami pemirsa dalam Wanito dan tentunya masih bersama dengan Pak Eris Munandar ya. Pak Eris, bagaimana, sudah siap untuk melanjutkan pembahasan hari ini? Baik, kita akan lanjutkan diskusi malam hari ini meskipun cuaca Baik, nggak tahu di Surabaya nggak tahu bagaimana nih. Kita hangatkan malam hari ini dengan baik, silakan Pak Eris. sangat menarik ini. Pak Suko sudah bergabung ya, Suko? Halo. Baik, sambil menunggu Pak Suko, saya tadi ingin tuntaskan 3 aktor itu, Kang Adiana. Saya pikir kan dalam konsep ekonomi politik media gitu ya, bahwa media ini adalah industri yang harus dilihat secara makro dan secara mikro. Nah, pada konteks itu harus dilihat juga relasi hubungan antar aktor. Yang pertama, aktor yang kemudian merepresentasikan state government. Itu kan direpresentasikan oleh kementerian, saya pikir. Karena urusan penyiaran ini kan adalah urusan pusat. Satu itu, kan gitu ya. Kedua, aktor yang direpresentasikan sebagai owner dari pemegang multiplexing atau industri itu sendiri. Yang ketiga, aktor yang direpresentasikan pemegang kapital yang kemudian bicaranya pada pengiklan yang hari ini datanya gitu ya. Hari ini datanya dipakai untuk coba seolah-olah bahwa analog switch off ini masyarakat tadi nggak siap apa segala macam. Data dari salah satu lembaga survei yang kemudian ini dipaparkan. Nah, kita juga punya data gitu ya. KPID Provinsi Jawa Barat gitu ya, atau KPID kawan-kawan KPID di daerah, kita juga melakukan riset. Riset yang kemudian dilakukan gitu ya, bekerja sama dengan kampus, bahwa riset itu menyatakan bahwa kesiapan masyarakat, cuman catatan memang betul permasalahan sosialisasi apa segala macam. Nah, isu pergeseran ini tidak terlepas dari hubungan antar aktor ini, Kang Eris, betul gitu ya. Hubungan relasi 3 aktor yang utama ini gitu kan, yang menyebabkan bahwa perjalanan analog switch off di Indonesia ini boleh dibilang tertatih-tatih lah ya gitu kan. Saya ke Pak Suko. Tadi Anda juga mendengar apa yang disampaikan oleh 2 ketua KPID. Sesungguhnya masyarakat di Jawa Timur, di Jawa Barat itu sesungguhnya sudah sangat siap gitu dengan peralihan televisi analog ke televisi digital ini. Meskipun juga ada anggapan dari sebagian masyarakat, terutama dalam tanda kutip beberapa industri yang mengatakan bahwa masyarakat belum siap. Komentar Anda, Pak Suko? Halo, Pak Suko. Nah, Pak Suko, halo. Baik, Pak Suko mungkin ada gangguan sinyal. Saya ke Jawa Timur lagi, Mas Yosua. Kira-kira adakah komunikasi jemput gitu kan bola ke pusat gitu kan setelah mengetahui bahwa permasalahan di Jawa Timur itu seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Yosua itu gitu. Karena ini kan waktu tinggal 5 hari lagi. Perintah Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ini bahwa masyarakat harus segera beralih ke siaran televisi digital ini. Gimana? Jadi terkait dengan komunikasi sebetulnya kami selalu berkoordinasi dengan bidang terkait di Kominfo. Nah, saya kira cukup bagus komunikasi kami dan juga mungkin KPID yang lain. Tetapi yang jadi permasalahan ini kan kebijakan global yang disampaikan Kang Adiana tadi. Kalau secara personal komitmen kita sama, kita sejalan dengan semua penanggung jawab teknis di Kominfo. Mulai direktur penyiaran sampai ke bawah, kita sejalan. Karena visinya sama. Tapi pertanyaannya, ketika sudah menyangkut sebuah kebijakan, regulasi yang dibuat, ini kan sudah melibatkan yang disampaikan Kang Adiana tadi. Nah, lalu apa langkah Jawa Timur? Langkah Jawa Timur hari ini, ya kita ngikutin aja. Kita harus pastikan bahwa memang tanggal 2 ini kick off. Misalnya Surabaya, oke, Surabaya harus dideklarasikan, Jatim 1 dideklarasikan memang harus kick off. Oke, ada waktu 1-2 stasiun TV dikasih waktu lah, 3-4 hari. Tapi yang disampaikan Kang Adiana tadi, catatan kami begini, jangan ngikuti maunya lembaga survei tertentu.
Itu kata kuncinya. Hmm. Kita ini punya tanggung jawab menjamin hak masyarakat. Ini omongannya hak asasi, bukan hak survei, begitu loh. Ya. Kalau sudah begitu lembaga surveinya mainan lagi, diundur lagi. Jadi secara teknis kita Jawa Timur, saya yakin kawan-kawan KPID lain juga, kita sudah oke dengan Kominfo. Tetapi ketika ngomong kebijakan, ya walau alam yang disampaikan Kang Adiana tadi, banyak aktor di sana. Sehingga pesan kami begitu, ayolah kita ini warga negara, kita ini digaji, dibiayai oleh masyarakat. Iya, betul. Kita dibayar untuk itu, penuhi hak mereka. Jangan ngikuti yang lain termasuk kepentingan sendiri. Kalau nggak ada komitmen gitu ya kapan lagi lah. Kan gitu Kak? Ya, jadi karena gambaran tadi mengandalkan satu lembaga survei, dan itu juga dalam tanda kutip diamini gitu kan. Sedangkan beberapa perguruan tinggi Jawa Barat, DKI dan beberapa provinsi sebenarnya juga sudah menggelar survei-survei itu gitu kan. Nah, tapi masalahnya Kang Adi lagi-lagi ini saya pernah mendengar statement Kang Adiana Selamat bahwa yang tadi juga Kang Adi menyampaikan bahwa Permen 5 berganti dari Permen 11 gitu kan. Ini inkonsistensi dari pemerintah gitu kan. Terlalu mendengarkan dalam tanda kutip gitu kan sebagian industri gitu kan yang ingin menunda proses ini. Harusnya seperti apa pemerintah mencermati seperti ini? Karena kalau ditanya kepada industri ketika tidak siap, ya bilang tidak siap. Masyarakat juga begitu. Tapi kan ini perintah undang-undang yang harus ditaati oleh pemerintah itu sendiri. Kang Eris gini ya, saya sih sederhana aja bahwa negara ini adalah organisasi pemilik kekuasaan yang sah. Ya. Mencapai kepentingan nasional. Ya, salah satu kepentingan nasional itu adalah jaminan bahwa negara harus menjamin hak informasi, hak untuk mendapatkan tayangan siaran dari frekuensi yang kemudian ini adalah milik rakyat atau milik masyarakat yang dikelola oleh negara. Satu itu. Sehingga regulasi yang kemudian dibikin gitu ya, yang kemudian dibikin taruhlah misalkan Undang-Undang 11 ya tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, jangan kemudian dicederai oleh kepentingan-kepentingan kelompok yang tidak mengakomodir kepentingan masyarakat banyak. Ya. Nah, sehingga saya karena berkali-kali saya bilang di beberapa forum, saya ini S1-nya hubungan internasional. Saya belum pernah melihat negara kalah dalam satu kebijakan apapun ya ketika pondasinya itu adalah pondasi kepentingan masyarakat atau kepentingan rakyat. Pun dengan kebijakan analog switch off yang kemudian manfaatnya begitu banyak, benefitnya begitu banyak, karena ini adalah urgensi yang kemudian harus dilakukan oleh negara ketika melihat perkembangan teknologi penyiaran. Jangan sampai kemudian negara kita besar, Kang Eris, ya. Negara kita mempunyai satu kekuatan secara geopolitik, ya. Saya ingat betul ketika belajar dari konsepsi Bung Karno bahwa kalau negara ini tidak lagi ya melihat ya kekuatan geopolitiknya gitu ya, maka jangan harap negara ini menjadi bangsa yang kemudian firm kan kayak gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari bahwa bagaimana negara jangan sampai kalah. Baik. Kan kayak gitu ya, Kang Eris. Mudah-mudahan didengar oleh pejabat negara bahwa memang negara tidak boleh kalah dengan apalagi mereka sudah mengeluarkan semacam regulasi. Kang Eris, satu lagi ini adalah legacy yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Baik. Jadi jangan sampai kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini diciderai oleh oknum-oknum yang kemudian tidak lagi menghargai regulasi atau konstitusi yang kemudian dibikin oleh negara melalui pemerintah dan legislatif. Baik, sangat tegas statement dari Ketua KPID. Pak Suko tadi sudah bergabung karena beberapa kali ada gangguan sinyal. Saya akan sapa lagi Pak Suko. Selamat malam. Halo Pak Suko. Ya memang tadi ada beberapa gangguan sinyal di Pak Suko, jadi tidak bisa berkomunikasi dengan kita. Saya ke Mas Yosua lagi. Mas Yosua,
apa yang harus dilakukan nih sebagai representasi dari masyarakat nih, KPID Jawa Timur ini agar proses analog switch off ini bisa berjalan dengan baik di tinggal waktu 4 sampai 5 hari lagi karena undang-undang kan tanggal 2 November nih. Meskipun ada indikasi kalau kita lihat press conference kemarin itu kan dimulainya tanggal 2 November gitu kan. Ini komentar Anda bagaimana Mas Yosua? Jadi gini, kita ini serba repot. Jadi bagi saya ketika dalam tanda petik politik dan retorika itu dipakai untuk menjelaskan sebuah kebijakan publik bagi kepentingan masyarakat bagus. Tetapi yang terjadi terakhir dengan istilah multiple ASO dan lain-lain, ini adalah ruang terbuka yang berbahaya. Satu sisi seolah-olah itu kayak angin surga. Contohnya begini, misalnya, oke, yang masyarakatnya belum siap untuk digital, silakan analog dulu di beberapa wilayah. Oke. Ini bagaimana dengan lembaga penyiaran, stabilitas bisnis dan ekonominya? Ini saya kira istilah ini harus hati-hati. Yang kami lakukan di Jawa Timur, hari ini kami pastikan bahwa masyarakat di beberapa wilayah yang tiap ASO. Nah, satu hal gini Kang, catatannya sebetulnya posisi kami, KPID Jatim, ini bukan aktor utama di dalam proses ini. Betul kan Kang Adiana? Kami ini hanya supporting system. Tapi ketika kami melihat bahwa hak masyarakat ini belum dioptimalkan, ya disitulah kami akan menunjukkan jati diri sebagai perwakilan masyarakat. Jadi di Jatim akan kami pastikan itu hak masyarakat dan tidak ternodai. Dan satu hal harus disampaikan begini, jangan masyarakat disalahin untuk menghambat ASO. Menghambat ASO selalu begini, jangan digital dulu, kasihan dong yang nggak punya digital. Saya bilang, ya. Survei menunjukkan semua orang nonton TV gak ATN, saya pinjam istilahnya Gus Dur. Nggak peduli mereka. Iya. Mereka ngomong mahal, tapi mahal STB 150. Siapa ini kalau sampai mereka bisa ngomong STB mahal? Iya. Jelas ada kampanye negatif buat saya. Tapi saya langsung bilang, alah, iku rokok surya 6 pakai sudah selesai urusan begituan. Bagi perokok itu tidak sampai sebulan itu. Beli satu STB. Jadi itu yang jadi masalah di lapangan. Baik, saya sudah diingatkan oleh Mbak Intan untuk kita rehat dulu, minum dulu supaya segar. Ini Pak Baik, Suko. terima kasih Pak Eris dan juga Pak Yosua serta Pak Adiana. Yang jelas nanti semoga Pak Suko Widodo bisa bergabung ya sebagai pengamat media. Semoga nanti bisa memberikan statementnya untuk tema kita hari ini, kesiapan daerah menyongsong era televisi digital. Tapi jangan kemana-mana terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog Wanita.